Saudara, penurunan daya beli masyarakat tengah terjadi di dalam negeri. Deflasi bahkan sudah terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, saudara, mencatat deflasi terjadi 5 bulan berturut-turut. Di bulan Mei di angka minus 0,03%, lalu di bulan Juni ini minusnya 0,08%. Kembali di Juli ini angkanya naik, angka minusnya 0,18%, lalu di bulan Agustus di angka minus 0,03% dan di bulan September angka minusnya 0,12%. BPS, saudara, juga mencatat sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang andil deflasi, yakni ada cabai merah, cabai rawit, bensin, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Badan Pusat Statistik, saudara, menyebut deflasi kembali terjadi September 2024. Dan untuk melihat kaitan antara deflasi dan penurunan daya beli masyarakat, pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut perlu dilakukan studi mendalam. BPS menyebut deflasi yang terjadi 5 bulan terakhir ini disumbang oleh penurunan harga komoditas bergejolak, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama deflasi September 2024. Sementara untuk melihat apakah ada kaitannya antara deflasi dan penurunan daya beli masyarakat, BPS bilang perlu dilakukan studi mendalam. Penurunan daya beli masyarakat, kita harus melakukan studi yang lebih dalam. Karena angka IHK atau indeks harga konsumen ini adalah yang kita catat berdasarkan harga yang diterima oleh konsumen yang direkam oleh BPS melalui indeks harga konsumen. Ini karena terjadi penurunan harga dan juga ini adanya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar, baik dari sisi, terutama dari sisi supply atau sisi penawaran, sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena suplainya meningkat, ataupun limpahan pasokan karena panen, ataupun karena memang turunnya ongkos produksi. Nah, tentunya untuk mengambil kesimpulan apakah ini adalah menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, ini harus dilakukan studi lebih lanjut. Karena yang namanya penurunan daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor atau diambil kesimpulan hanya dengan angka inflasi. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan penurunan daya beli terjadi hampir di semua negara. Erlangga tegaskan pemerintah menyiapkan berbagai program mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini menjawab fenomena penurunan daya beli di Indonesia yang terjadi 5 bulan berturut-turut. Pemerintah telah menyiapkan berbagai program kembali meningkatkan daya beli masyarakat, salah satunya dengan menanggung pajak pertambahan nilai untuk pembelian properti di bawah 2 miliar rupiah. Kami kutip dari harian Kompas hari ini, Erlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyatakan karena COVID-19 hampir semua negara mengalami penurunan daya beli masyarakatnya. Kita sekarang mendorong peningkatan daya beli dengan berbagai program pemerintah yang menjaga agar aspiring middle class tidak turun dengan beberapa bantalan. Erlangga juga menambahkan, saudara, pemerintah memberi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP 100% untuk pembelian properti di bawah harga 2 miliar rupiah. Ada juga PPN DTP untuk motor listrik yang harganya 7 juta rupiah. Kalangan pengusaha menanggapi deflasi yang menghantam Indonesia 5 bulan berturut-turut. Pengusaha menyebut deflasi menunjukkan daya beli masyarakat turun. Aryadi Sukamdhani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, menyoroti soal kebutuhan dan permintaan lapangan kerja tidak seimbang sehingga daya beli masyarakat jadi tidak merata. Indikasi lain adalah besarnya jumlah iuran kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat atau daerah. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi 2024 terjadi mulai bulan Mei sebesar 0,03%, lalu berlanjut dalam 5 bulan dan memburuk ke level 0,12% pada September 2024.
Memang deflasi itu kan menunjukkan konfirmasi ya bahwa daya beli masyarakat itu turun. Nah ini yang sebetulnya kita sejak lama lah selalu mengkhawatirkan terkait bukan hanya daya beli, tetapi juga lapangan kerja. Jadi dengan menurunnya daya beli ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita itu tidak mendapatkan cukup kesempatan bekerja, dan itu juga bisa kita lihat dari jumlah iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk jaminan kesehatan. Data Badan Pusat Statistik mencatat deflasi terjadi 5 bulan berturut-turut. Di bulan Mei di angka minus 0,03%, lalu di bulan Juni minus 0,08%, Juli di angka minus 0,18%, lalu di bulan Agustus di angka minus 0,03%, dan di bulan September di angka minus 0,12%. Dari data Kemenaker, Saudara, pekerja yang terdampak PHK pada bulan Januari hingga bulan September berada di angka 52.993 pekerja. Jumlah ini meningkat jika kita bandingkan dengan tahun lalu, yakni 42.277 pekerja. Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah dalam 5 tahun terakhir juga menurun. Di 2019 berada di angka 57,33 juta jiwa atau setara dengan 21,45% dari populasi. Lalu di 2021 berada di angka 53,83 juta jiwa atau 19,82% dari populasi. Di 2024 berada di 47,85 juta jiwa atau 17,13% dari populasi. Dari laporan BPS, deflasi terjadi 5 bulan berturut-turut. Apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia? Kita berbincang dengan tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko, dan juga peneliti senior Indef, Tauhid Ahmad. Pak Tauhid, selamat malam. Mas Johannes Joko, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Pak Tauhid, selamat malam Mbak Audrey, selamat malam para pemirsa Kompas TV. Ya, saya mau ke Mas Tauhid dulu deh. Mas Tauhid, ini kan ada yang berbeda-beda nih pernyataannya. Dari Menko Perekonomian Pak Erlangga bilang deflasi ini diiringi karena terjadinya penurunan angka inflasi. Ini kerja keras pemerintah pusat dan juga daerah. Sementara kalau kita lihat dari sisi Apindo, katanya deflasi ini berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat. Di sisi lain di BPS bilang kalau mau analisa ada nggak hubungannya deflasi dengan penurunan daya beli ya harus diteliti lebih dalam. Jadi kalau analisis dari Indef, ini pakai data yang mana nih sebenarnya? Ya, saya kira memang kalau kita lihat ya untuk mengindikasikan sebuah daya beli maka dikaitkan dengan beberapa indikator lain begitu ya. Misalnya penurunan daya beli biasanya dikaitkan dengan indikator penjualan semen, kemudian penjualan roda 2 dan sebagainya. Dan nyatanya juga kalau kita lihat misalnya di bulan Agustus, real bahwa penjualan kendaraan bermotor turun 4,1% begitu. Kemudian penjualan semen yang biasanya growth-nya per semester lebih 2,5%, sekarang tinggal 2% begitu. Jadi ada data lain yang menunjukkan memang ada permintaan daya beli. Kemudian kalau kita lihat daya beli menurun juga ditunjukkan oleh aliran keuangan di sektor keuangan begitu ya. Kalau kita lihat month to month untuk kredit itu mengalami penurunan sekitar 0,09% dan itu negatif. Artinya yang sebulan sebelumnya bisa tumbuh 12%, sekarang tinggal 11%, sekian. Dan itu mencerminkan permintaan untuk konsumsi mengalami penurunan. Walaupun itu sulit dibedakan apa kelas menengah bawah, tapi secara agregat memang terjadi penurunan. Ya, jadi artinya dengan artinya ada tadi penurunan jumlah pembelian ya, betul, begitu ya, kepada seseorang misal katakanlah tadi membeli motor begitu, padahal terjadi deflasi, itu artinya juga tidak berdampak ya pada peningkatan orang mau beli sesuatu begitu.
Ya, saya kira ketika katakanlah tren menunjukkan penurunan, berarti ada orientasi katakanlah pembelian yang paling penting begitu ya. Kalau kita lihat misalnya tadi bahwa terjadi penurunan harga dari komoditas volatile food, berarti kenaikan harga yang terjadi tidak bisa dihilangi dengan pembelian yang normal, sehingga katakanlah terjadi deflasi. Nah, itu juga artinya bahwa masyarakat sudah sangat terpuruk dengan kondisi ini begitu. Saya kira kalau deflasi misalnya 1-2 bulan, saya kira normal. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 4 bulan, nah ini yang menjadi tidak normal. Berarti ada persoalan daya beli yang kemudian memang mendera kita cukup parah. Ini dibuktikan tadi katakanlah PHK yang semakin banyak. Dan ini tercermin dengan data daripada BPJS Ketenagakerjaan, jumlah daripada jumlah dari peserta BPJS Ketenagakerjaan ini menurun sekitar 5 juta dalam 5 bulan terakhir ya, Itu sampai catatan, Agustus tanggal 24. ya berarti catatan dari Indef adalah sangat kritis sekali ya, karena ada deflasi terjadi berturut-turut 5 bulan, belum lagi ada PHK yang besar-besaran 50.000 lebih. Mas Joko, ini situasi genting, darurat seperti ini? Kalau dibilang genting darurat enggak ya Mbak. Genting darurat itu kan kalau misalnya kita tidak memprediksikan, mengantisipasi terhadap apa yang akan terjadi begitu. Sebenarnya apa yang kita alami hari ini itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari Pak Presiden Jokowi itu terus mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan masyarakat. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita tarik aja dulu dari tahun 2019, 2020, kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi masalahnya PHK-nya juga meningkat loh Mas. Waktu itu terus berjalan, kemudian ada Pak Presiden mengingatkan adanya krisis antisipasi terhadap krisis global karena terkait dengan perdamaian, krisis pangan, krisis energi, dan segala macam. Dan jangan lupa terakhir juga mengenai adanya disrupsi terhadap teknologi. Artinya apa Mbak? Memang situasinya hari ini kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia itu tidak hanya dialami Indonesia, tetapi dialami juga oleh negara-negara lain di seluruh dunia, bahwa memang iya parameter segala. Jadi artinya harus kita terima-terima aja nih Mas Joko, karena negara lain. Saya selesaikan dulu gitu, bahwa kita harus kondisinya, parameternya memang menunjukkan sesuatu yang harus kita waspadai. Maka pemerintahan Presiden Jokowi itu dalam beberapa waktu terakhir dan yang lalu juga sudah merencanakan berbagai insentif seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, mulai dari Kementerian Sosial itu sedang mengkaji pemberian bansos untuk kelas menengah, kemudian penambahan kuota FLPP, fasilitas likuiditas kredit perumahan, dan segala macam. Artinya memang ya situasinya perlu kita harus lebih berhati-hati, tetapi dalam situasi yang berhati-hati itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk bisa kita untuk terus melangkah begitu. Kalau saat ini terus pemerintah melakukan berbagai upaya, kemudian tadi Mas Joko bilang kalau misalnya situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di berbagai negara, Mas Tauhid, itu artinya ini bukan alarm, artinya ya memang harus kita hadapi gitu. Ya, kalau saya lihat sih ini alarm ya.